I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Federal Yudha, absen 8, kelas 9A. Di sini saya akan bercerita tentang Siti Masyidah, tukang sisir pemilik makam yang harum. Siti Masyidah adalah seorang perempuan yang salihah. Dia hidup di zaman Fir'aun. Dia bekerja sebagai tukang sisir. Asia, istri kesayangan Fir'aun, raja yang kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj mencium aroma harum, lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Itu harum makam seorang perempuan yang bernama Siti Masyidah dan anak-anaknya." Hezekil adalah suami Masyidah, orang kepercayaan Fir'aun. Dia menentang keras hukuman mati yang dijatuhkan Fir'aun kepada hambanya yang menentang. Fir'aun pun mencurigai Hezekil. Lalu Hezekil pun diinterogasi. Hezekil pun mengakui bahwa dirinya beriman kepada Allah. Lalu Fir'aun pun murka dan menghukum mati Hezekil dengan cara yang kejam. Kematian Hezekil tidak membuat Masyidah lemah. Masyidah pun sabar dan ikhlas dalam keimanannya. Asia pun memberi kekuatan kepadanya dan mengatakan bahwa dirinya juga beriman kepada Allah, tetapi menyembunyikan ini dari suaminya. Pada suatu ketika, Masyidah sedang menyisiri rambut putri Fir'aun. Lalu sisirnya pun terjatuh. Masyidah spontan mengucapkan asma Allah. Lalu putri Fir'aun mendengarnya, lalu bertanya kepada Masyidah, "Apakah kau menyebut nama bapakku?" Lalu Masyidah menjawab, "Bukan, itu adalah Tuhanku yang telah menciptakan saya, Tuan Putri dan Bapak Tuan Putri." "Apa maksudmu? Bukankah bapakku Tuhanmu, Tuhanku? Bukan apa aja Tuhan selain bapakku?" tanya putri Fir'aun dengan nada yang tinggi. Lalu Masyidah menjawab, Bapakmu bukanlah Tuhan, bapakmu adalah manusia biasa. Allah adalah Tuhan seluruh alam, jawab Masyidah tanpa ragu. "Bertobatlah kau, apakah kau akan kuadukan hal ini kepada bapakku?" Lalu Masyidah menjawab, "Tuan Putri, keyakinanku kepada Allah tidak akan berubah. Jika Tuan Putri ingin mengadukan hal ini kepada Bapak Tuan Putri, silahkan, saya tidak keberatan," jawab Masyidah dengan mantap. Putri Fir'aun pun marah, lalu mengadukan hal ini kepada bapaknya. "Apa, pengikut Musa di luar sana semakin banyak, sedangkan pengikutku sendiri ada yang mengikuti Musa?" Fir'aun menyuruh untuk memanggilkan Masyidah untuk menghadapnya. Masyidah menghadapnya. Fir'aun pun menanyai hal yang sama. Masyidah menjawab dengan keyakinannya tanpa ragu sedikit pun. Keesokan harinya, Fir'aun membawa Masyidah dan anak-anaknya ke lapangan. Dan di lapangan tersebut sudah ada gencah yang besar dan api yang menyala. Fir'aun menyuruh Masyidah untuk bertobat dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Keesokan harinya, Fir'aun membawa Masyidah dan anak-anaknya ke lapangan. Dan di lapangan tersebut sudah ada gencah yang sangat besar dan tungku api yang menyala. Lalu Fir'aun menyuruh Masyidah untuk bertobat dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Masyidah tetap teguh dengan keyakinannya. Satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam gencah dengan hidup-hidupan. Ibu mana yang tega di depan mata anaknya dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih hidup-hidupan. Sampai kepada anaknya yang masih menyusui kepadanya, dilihat wajahnya. Atas izin Allah, bayi tersebut bisa berbicara dan berbicara seperti ini, "Ibu,
teruskanlah, biarkan anakmu ini dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih tersebut. Yakinlah Allah pasti menyediakan tempat surga untuk kita. Masita mendengar perkataan anaknya tersebut. Masita semakin yakin. Tanpa ragu, Masita menerjunkan dirinya dan bayi yang digendongnya ke dalam minyak panas tersebut. Allah telah memberi keistimewaan kepada hambanya yang istiqomah. Mereka tidak merasakan minyak panas karena Allah telah mencabut nyawanya sebelum tubuhnya menyentuh minyak panas tersebut. Pada suatu ketika, telah berulangnya dikuburkan dan terciumlah bau yang harum. Selanjutnya, mengapa saya mengambil cerita dari Siti Masita? Karena beliau penyabar, teguh pendirian, berani, ikhlas, dan beristiqomah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah beriman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur bisa bebas beriman kepada Allah tanpa ada tekanan dan diskriminan dari pihak manapun. Bayangkan, kita hidup di zaman Fir'aun. Mereka harus rela menukar nyawa demi iman, dan mereka harus menukar nyawa keluarganya demi iman. Nah, masihkah kita bersedih atau patah hati karena sesuatu hidup yang kurang menyenangkan? Manakah yang kita risaukan? Kehilangan kenikmatan di dunia atau terperosok dalam jurang kenistaan? Sungguh kita tidak perlu bersedih dalam urusan hal yang sepele. Sepanjang kita masih dalam kebenaran, semestinya kita harus bersyukur dan bersabar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.